Hai anak-anak semuanya, siapa di antara kalian yang senang mendengarkan cerita atau membaca cerita? Nah, saat ini bertemu dengan ibu akan membawakan sebuah cerita. Tentang apa ya? Tentang Hen and Fox, seekor ayam betina dan rubah. Ceritanya seperti apa? Nah, begini ceritanya ya. Di sebuah peternakan yang terletak di pinggir sebuah hutan, tinggallah seekor ayam betina. Ayam betina ini bernama Hen. Teman-temannya juga banyak di peternakan maupun di luar peternakan. Siapa saja ya teman-temannya itu? Ada si musang, ada rubah, ada burung pelatuk, ada si anjing, ada si kelinci, ada si kuda, dan masih banyak lagi. Si rubah ini sering dipanggil oleh teman-temannya namanya Fox. Dia bertetangga dengan Hen. Fox ini seringkali mampir ke rumahnya Hen. Ngapain aja dia ke situ? Dia senang minum secangkir teh dan makan biskuit yang dibuat oleh Hen. Datang berkunjung saat pagi-pagi, bahkan ikut sarapan di rumahnya Hen. Hen tidak pernah merasa takut karena dia suka berteman dengan siapapun. Suatu saat tiba waktunya buat Hen untuk bertelur. Seluruh teman Hen sangat senang. Mereka datang menyelamati Hen. Hen, selamat ya. Kamu sebentar lagi akan mempunyai baby chicken. Dan jaga baik-baik telurmu ya. Dan Hen pun sangat gembira karena ternyata teman-teman menyayangi dia dan memperhatikannya. Nah, ternyata nih si Doggy, si anjing lucu, sahabatnya dari Hen ini sedikit merasa khawatir karena dia lihat Fox selalu ada di dekat Hen. Seperti kita ketahui, musang itu kan suka menerkam dan memakan ayam ya. Maka si Doggy itu khawatir, takut jangan-jangan nih rubah si Fox ini ada sesuatu nih deket-deket dengan si Hen. Tetapi Hen bilang kepada Doggy, tidak apa-apa, si Fox itu baik, kata Hen. Iya, tapi kamu hati-hati ya, kata si Doggy. Setiap hari Hen selalu menjaga telur-telurnya dengan baik. Sampai suatu ketika Hen butuh untuk keluar karena bahan persediaan makanan menipis dengan cepat. Kenapa? Karena Fox sekarang setiap hari makan di tempat Hen, sehingga dia harus menyediakan makanan lebih banyak. Fox meyakinkan Hen untuk pergi keluar mencari persediaan makanan. Dia yang akan menjaga telur-telur Hen. Dia berkata, Hen, kamu pergi saja. Tidak apa-apa, tenanglah. Aku akan menjaga telur-telurmu dengan baik, kata si Fox. Tanpa curiga karena sudah berteman cukup lama, Hen pun pergi dan meninggalkan telur-telurnya dijaga oleh Fox. Saat Hen pulang, betapa kagetnya dia. Semua telurnya habis dan ternyata dia menemukan Fox memakan semua telur Hen. Hen sangat marah. Fox pun meminta ampun kepada Hen. Lalu Fox mengadu kepada seluruh penghuni peternakan dan hutan betapa menyesalnya dia, dan dibantu oleh mereka semua itu,
Fox meyakinkan hen untuk mengampuninya. Hen memaafkan Fox dan kehidupan kembali seperti biasa. Sampai saatnya hen bertelur lagi. Fox pun bertingkah seperti dulu. Datang setiap hari ke rumah hen dan makan banyak di sana. Tapi hen sudah bersiap-siap dan menyiapkan bahan makanan 4 kali lebih banyak. Sehingga dia tidak perlu meninggalkan telur-telurnya. Nah, saat telur-telurnya menetas, semua teman hen turut berbahagia. Lagi-lagi Doggy melihat keakraban si hen dengan rubah si Fox ini. Si Doggy khawatir, tetapi sekali lagi hen bilang, "Tidak apa-apa Doggy, dia baik-baik kok. Dia gak pernah lagi mau berbuat nakal," katanya. "Ya waktu itu sih makan telur-telurku. Tapi karena anak-anakku sekarang kan udah menetas. Jadi kalau dia sudah menjadi ayam kan bisa berteriak kalau ada yang mau mencelakai mereka." Iya juga sih," kata si Doggy. Tapi lagi-lagi Fox berulah. Apa yang dia lakukan? Satu persatu anak dari hen dibujuk untuk datang ke rumahnya. Dan dia diajak untuk makan-makan di sana, bahkan akan diberi hadiah janjinya Fox kepada anak-anak hen. Suatu ketika apa yang terjadi? Hen sangat marah karena ketika dia mencari anaknya di rumahnya Fox, apa yang terjadi? Anaknya habis dimakan oleh Fox. Dan lagi-lagi nih, Fox kembali minta maaf. "Maafin aku ya hen, aku kan tidak sengaja, aku kan lapar. Lihat anak-anakmu ya aku makan aja." Tetapi rupanya hen bilang kalau harga untuk memaafkanmu adalah kehilangan seluruh anak-anakku, aku memilih untuk menutup pintu bagimu. Wah, marah nih si hen. Hen pun membangun pagar kawat di sekeliling pekarangan rumahnya. Semula dia hanya pagari kayu, tapi kemudian dia mencoba memberikan lebih aman lagi dengan memberikan kawat di sekelilingnya dengan harapan Fox tidak bisa masuk. Fox meminta bantuan teman-temannya, bilang betapa jahatnya hen, tidak mau memaafkannya. Hen tidak bergeming, dia menutup pintu gerbang rapat-rapat untuk Fox. Dan beberapa waktu kemudian hen pun bertelur lagi. Kali ini semua telur pun menetas. Semua hewan teman hen datang melihatnya, kecuali Fox tidak diizinkan masuk oleh hen. Hen berkata kepada anak-anaknya, "Siapapun yang mengajakmu keluar pekarangan, jangan kamu mau ya. Meskipun mereka mengatakan, 'Aku dalam bahaya.'" Begitulah pesan hen kepada anak-anaknya. Dan ternyata anak-anak hen mematuhinya. Berkali-kali Fox datang di luar pekarangan dan membujuk anak-anak hen untuk keluar. Tapi mereka tidak mau keluar karena mereka mengingat pesan dari ibu mereka. Apa yang terjadi untuk berikutnya? Anak-anak hen pun tumbuh pesat. Mereka cepat besar, dirawat oleh induknya, ibu hen. Ada yang menjadi ayam jago dan ada juga yang menjadi ayam betina. Nah, anak-anak, demikian tadi kisah tentang hen dan Fox. Bagaimana perasaan kalian mendengarkan cerita itu?
Kira-kira apa ya maknanya dari kisah hen dan fox ini? Di satu sisi, kita diajak untuk mengampuni. Sering juga kan dalam hidup kita sehari-hari, kita sudah nih maafin teman kita yang bersalah. Dia melakukan lagi kesalahan yang sama. Begitu seterusnya. Ya, secara manusiawi pasti kamu kesel dong. Teman ini sudah dimaafin berkali-kali, kok masih aja seperti fox melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan semakin tidak baik. Nah, di sini anak-anak, kita mendapat tantangan. Sanggupkah kita tetap membukakan pintu maaf kepada yang bersalah? Mungkin sulit bagi kita. Secara manusiawi, ketika kalian sudah merasa tersakiti, agak sulit proses memaafkannya. Tapi kita lihat, kita bisa mencontoh dari Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia berapa kali disakiti oleh kita manusia, tapi berapa kali pula ia memaafkan kita. Kita hendaknya bisa meneladani. Bahkan Yesus pernah mengatakan 70 kali 7 kali, maafkanlah orang yang bersalah pada kamu. Ketika kita lemah, kita merasa terjebak lagi dalam kemanusiawian kita sulit memaafkan orang. Bawalah dalam doa, minta bantuan Tuhan, jujurlah kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku belum bisa memaafkan, bantu aku ya Tuhan. Dan ibu yakin, pasti kalau kamu ungkapkan dengan tulus, dengan niat yang baik, kamu bisa memaafkan. Baik, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita dari ibu saat ini. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya ya. Sampai ketemu lagi. Dah.